Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Al-Fatah, NIM saya 19040539. Saya unit 1 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gunung api. Nah, yang pertama sekali saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya gunung api. Nah, gunung api sendiri itu terbentuk karena lempeng bumi bergerak dan saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ujung lempeng yang menabrak itu menonjol ke permukaan bumi yang membentuk gunung. Nah, jadi kita bisa lihat dari gambar yang saya sediakan ini, itu ada lempeng, dua lempeng yang saling bertabrakan, dan akhirnya terjadi lelehan-lelehan dari bekas-bekas lempengan itu. Nah, sehingga di lempengan itu ada satu lempeng yang naik ke atas, dan lelehan tersebut masuk ke dalam dan mengisi di dalam rekahan itu, sehingga terbentuklah gunung api. Nah, tumbukan itu membuat sebagian kerak bumi itu tertarik ke dalam, dan suhu dan tekanan yang tinggi di bumi membuat kerak itu meleleh. Itu yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, lelehan tadi itu kemudian naik sebagai magma. Nah, seiring dengan waktu, tekanan tinggi dalam bumi itu membuat magma keluar dari dalam bumi. Itu terjadi karena ada energi endogen atau energi yang berasal dari dalam bumi gitu. Nah, setelah itu magma akan naik ke titik hotspot atau titik panas. Nah, hotspot itu merupakan area bumi yang amat panas. Nah, area ini membuat magma semakin panas dan encer. Semakin encer magma, maka semakin ringan dan mudah dia untuk naik dan keluar dari permukaan bumi. Nah, magma yang keluar dari bumi itu disebut lahar atau lava. Nah, lahar atau lava yang terkena udara ini lama-lama akan mendingin dan berubah jadi batu. Nah, lapisan-lapisan batu ini yang kemudian kita sebut sebagai gunung api. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang bentuk gunung api. Nah, yang pertama itu ada kerucut berlapis atau kita sebut sebagai strato. Nah, gunung api strato ini berbentuk runcing dan banyak terdapat di kepulauan Indonesia. Paling khas atau yang paling mendominasi di pulau yang ada di Indonesia. Nah, bentuk gunung api ini terjadi akibat adanya tumbukan berlapis-lapis piroklastika yang keluar dari erupsi magma. Nah, bentuk gunung api ini dia berbentuk seperti kerucut. Nah, puncak gunung api ini semakin lama semakin tinggi karena ada endapan erupsi. Nah, endapan erupsi inilah yang membuat gunung jenis ini terlihat seperti kerucut atau strato. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kaldera, jenis yang kedua. Nah, kaldera sendiri merupakan suatu kawasan yang berbentuk bulat yang membentang rendah di tanah. Nah, kawasan ini terbentuk pada saat tanah amblas akibat letusan gunung eksplosif. Nah, bisa kita bilang itu bentuk kaldera itu bisa kita beri contoh seperti gunung Anak Krakatau yang meletus pada tahun 1839. Nah, pada saat itu gunung yang meletus itu menghancurkan dinding-dinding yang ada di permukaan gunung tersebut, sehingga berbentuk seperti lubang besar atau kaldera. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang maar atau mar, kita kalau bahasa Indonesianya. Nah, gunung api ini terbentuk dari adanya ledakan atau letusan yang bersifat eksplosif dan biasanya cenderung terjadi sekali dengan kekuatan yang cukup hebat. Nah, contohnya itu bisa kita bilang seperti gunung yang ada di Danau Toba. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kubah atau dom. Nah, kenapa disebut kubah? Karena gunung ini terbuat dari lava kental yang mengandung asam yang keluar pada saat terjadi letusan. Nah, lava ini mengisi lubang kawah yang ada di puncak gunung. Nah, lava yang mengeras pada kawasan ini menurup dan lubang pada titik dinding gunung, dan ini dapat mengakibatkan terjadi ledakan. Nah, jenis yang terakhir itu ada perisai atau shale. Nah, gunung api tipe perisai ini bukan terbentuk dari adanya letusan, melainkan karena adanya aliran lava yang basal bersifat tipis dan basah. Nah, tersusun dari batuan aliran lava yang pada saat itu diendapkan masih cair.
Nah, sehingga tidak sempat membentuk suatu kerucut yang tinggi. Nah, dalam artian gunung ini terlihat seperti perisai, tidak terlalu tinggi. Baiklah, saya akan membahas kandungan yang ada di dalam gunung api. Nah, yang pertama yaitu ada gas vulkanis. Nah, gas vulkanis ini tersusun dari berbagai zat seperti karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, hidrogen sulfida, dan nitrogen. Nah, yang kedua itu ada awan panas. Nah, awan panas ini sebenarnya dia lebih seperti material yang mengalir ke puncak gunung. Nah, terdapat batuan-batuan pijar yang panas dan material-material yang memiliki suhu tinggi hingga 600 derajat Celcius, bahkan bisa sampai 1000 derajat Celcius. Nah, yang ketiga itu ada lava. Nah, yaitu lava sendiri itu merupakan magma yang keluar dan mengalir ke permukaan gunung. Nah, biasanya lava ini dia ada intensitasnya, ada yang tebal, ada yang mencair, ada yang kental gitu. Nah, yang kental ini biasanya turunnya sangat lambat, tapi kalau misalkan encer, dia biasanya cepat turunnya hingga merusak hal-hal yang ada di sekitar gunung itu. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas lahar. Nah, lahar sendiri adalah area material vulkanis yang bercampur dengan pasir, batu, dan kerikil. Nah, aliran lahar ini akan mengikuti curah hujan. Semakin tinggi curah hujan, maka semakin tinggi pula intensitas aliran lahar. Nah, makanya disebut di berbagai daerah itu disebut sebagai lahar dingin atau lavar dingin. Nah, sekian. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.